Papua tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan saat senjata berhenti berbunyi, ada dengung panjang yang tertinggal dari ingatan, dari luka, dari janji yang tak pernah tiba tepat waktu. Di tanah yang disebut paling timur Indonesia ini, negara hadir dengan bendera, tetapi sering absen sebagai perasaan. Konflik Papua terlalu sering disederhanakan menjadi satu kata, OPM, Organisasi Papua Merdeka. Padahal, di lapangan, OPM bukan satu tubuh, bukan satu komando, bukan satu suara. Ia adalah kepingan-kepingan kecil, perlawanan yang lahir dari satu sumber besar. Ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan itu tumbuh jauh sebelum tembakan pertama dilepaskan. Papua masuk ke pangkuan Indonesia melalui serangkaian peristiwa yang secara hukum internasional memang sah, tetapi secara sosiologis tidak pernah benar-benar selesai. Penentuan pendapat rakyat tahun 1969 tercatat dalam arsip dunia. Tetapi di banyak kampung Papua, ia hidup sebagai cerita tentang suara yang tidak pernah diminta secara jujur. Sejak saat itu, negara menganggap urusan selesai. Namun, bagi sebagian orang Papua, tidak. Sejak awal Orde Baru, Papua yang saat itu bernama Irian Jaya dilihat, terutama sebagai wilayah strategis dan sumber daya, gunung mas di Grosberg, hutan yang luas, cadangan gas, dan posisi geopolitik yang penting. Pembangunan pun dimulai, tetapi dengan satu cacat bawaan. Ia lebih sering berbicara pada angka, bukan pada manusia. Jalan dibangun, bandara dibuka, tambang beroperasi. Tetapi, jarak sosial justru semakin melebar. Orang Papua melihat kekayaan alam diekstraksi keluar dari tanah mereka, sementara mereka sendiri tetap berada di pinggir secara ekonomi, politik, bahkan simbolik. Mereka bukan hanya miskin, mereka merasa tidak dihitung, tidak dianggap sebagai bagian dari cerita besar bangsa. Di dalam ruang kosong itulah kekerasan mulai tumbuh. OPM tidak lahir sebagai organisasi modern dengan struktur yang rapi. Ia lahir sebagai reaksi dari operasi militer besar di tahun 1970 hingga 1980-an, dari desa-desa yang dibakar atas nama stabilitas negara, dari anak-anak yang tumbuh dengan cerita tentang ayah yang tak pernah pulang, dan ibu yang tak pernah diberi penjelasan. Setiap tindakan keras melahirkan benih perlawanan baru. Negara membalas dengan pendekatan keamanan yang sama. Ketika ada serangan, operasi militer digelar. Ketika operasi digelar, warga sipil tak jarang terdampak. Ketika warga terdampak, ketidakpercayaan kepada aparat dan pemerintah semakin dalam. Sebuah lingkaran setan yang berputar pelan, tetapi tidak pernah berhenti. Memasuki era reformasi, Jakarta menjanjikan perubahan. Otonomi khusus diberikan, dana triliunan rupiah mulai mengalir ke Papua dan Papua Barat. Secara administratif, ini adalah pengakuan bahwa pendekatan lama telah gagal. Namun secara praktik, uang tidak otomatis bisa membeli keadilan atau kepercayaan. Sebagian dana otsus berhasil membangun. Kita melihat jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan berdiri megah. Tetapi, sebagian lain hilang di antara tumpukan proyek, laporan fiktif, dan kantong para elit lokal. Di banyak kampung, warga melihat gedung sekolah berdiri tanpa guru, puskesmas tanpa dokter, dan jalan yang tidak terhubung dengan pusat ekonomi. Negara hadir sebagai struktur fisik, tetapi seringkali absen sebagai pelayanan publik yang berfungsi. Di saat yang sama, kekerasan tidak berhenti. OPM menyerang aparat, pekerja sipil, guru, hingga tenaga kesehatan. Negara kemudian melabeli mereka sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Sebutan itu mungkin sah secara hukum, tetapi ia tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Karena OPM bukan sekadar kriminal, mereka adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam. Operasi keamanan pun kembali digelar. TNI dan Polri masuk ke hutan, ke pegunungan, ke wilayah yang secara geografis memang sangat memihak taktik gerilya. Satu kelompok OPM ditembak, yang lain berpencar dan membentuk kelompok baru. Tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada kemenangan final yang bisa diumumkan dengan pasti. Di tengah semua ini,
Warga sipillah yang menjadi pihak yang paling tidak punya pilihan, mengungsi atau bertahan dengan risiko. Diam atau dicurigai oleh salah satu pihak. Di beberapa wilayah konflik, sekolah bisa tutup berbulan-bulan. Anak-anak belajar dari trauma, bukan dari buku pelajaran. Masa depan mereka terenggut oleh konflik yang tak kunjung usai. Dunia internasional melihat Papua dengan kacamata hak asasi manusia. Setiap korban sipil menjadi catatan dalam laporan lembaga internasional. Setiap video kekerasan yang viral menjadi amunisi diplomatik. Indonesia pun seringkali berada dalam posisi defensif. Bukan karena negara salah sepenuhnya, tetapi karena narasi kemanusiaan selalu lebih kuat gaungnya daripada narasi kedaulatan di panggung global. Di Jakarta, muncul suara-suara frustrasi. Mengapa tidak diratakan saja? Mengapa negara tampak ragu-ragu? Pertanyaan ini lahir dari lelah, dari marah, dari rasa tidak adil melihat aparat yang gugur di medan tugas. Tetapi, disinilah letak perbedaan krusial antara emosi publik dan kalkulasi strategis sebuah negara. Meratakan Papua bukan hanya mustahil secara militer karena tidak ada target konvensional yang jelas, tetapi juga sangat berbahaya secara politik. Kekerasan skala besar tidak akan mematikan OPM. Sebaliknya, ia justru akan melahirkan generasi OPM yang baru, dengan basis dendam yang lebih luas dan legitimasi moral yang lebih kuat di mata dunia. Negara pernah belajar pelajaran pahit ini di Aceh bertahan-tahan. Operasi militer yang keras tidak pernah berhasil memadamkan perlawanan. Yang akhirnya mengakhiri konflik di sana justru sebuah kombinasi tekanan internasional pasca tsunami, dialog politik yang tulus, dan pengakuan atas martabat lokal tanpa harus kehilangan kedaulatan. Papua belum sampai ke titik itu. Salah satu persoalan terbesar di Papua adalah absennya rasa memiliki. Banyak orang Papua merasa bahwa Indonesia adalah sesuatu yang datang dari luar, sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang tumbuh bersama mereka. Ketika aparat datang, mereka melihat senjata. Ketika pejabat datang, mereka melihat janji-janji proyek. Jarang sekali mereka melihat kehadiran negara yang berkelanjutan dan tulus. Di sisi lain, kita juga harus jujur bahwa tidak semua kritik terhadap negara bersih dari kepentingan. Ada elit Papua yang justru hidup dari konflik, yang menjadikan isu ini sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan akses sumber daya. Ada jaringan internasional yang memanfaatkan isu Papua untuk agenda geopolitik mereka sendiri. Ada pula romantisasi perjuangan bersenjata yang seringkali menutup mata terhadap korban sipil yang juga merupakan orang Papua. Kisah ini tidak sedang memilih sisi heroik manapun. Ia hanya ingin mencatat satu fakta yang paling pahit. Yang paling menderita dari konflik Papua adalah orang Papua biasa, bukan para elit politik di Jakarta, bukan para pimpinan OPM di dalam hutan, bukan pula para aktivis di luar negeri. Mereka adalah para petani, guru, ibu, dan anak-anak yang hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian setiap hari. Selama negara masih melihat Papua hanya sebagai wilayah yang harus diamankan, dan selama sebagian elit Papua masih melihat konflik sebagai sumber legitimasi dan keuntungan, maka kekerasan akan terus menemukan alasan untuk tetap hidup. Keamanan tanpa keadilan akan selalu rapuh. Pembangunan tanpa kepercayaan akan selalu dicurigai. Dan kedaulatan tanpa empati akan selalu dipertanyakan. Papua bukan tentang siapa yang paling keras menembak. Ini adalah tentang siapa yang paling berani untuk mengakhiri siklus lama yang menyakitkan ini. Negara tidak akan kalah jika memilih jalan dialog yang lebih rumit. Negara justru kalah jika terus mengulang metode yang sudah terbukti puluhan tahun tidak menyelesaikan apapun. Di hutan-hutan Papua, senjata memang masih ada, tetapi konflik ini tidak akan selesai di sana. Ia hanya akan selesai ketika negara berhenti sekadar hadir dalam bentuk fisik dan mulai benar-benar dirasakan kehadirannya di dalam hati. Dan sampai hari itu tiba, Papua akan terus bersuara, kadang dengan kata-kata, kadang dengan peluru, dan seringkali dengan diam yang panjang dan penuh makna. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung konten seperti ini.